Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Yunita Antari, saya dari nomor absen 19. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai Atman dalam kitab Upanishad. Atman berasal dari akar kata an, berarti bernapas. Melalui napas, makhluk hidup dapat bergerak. Sedangkan at yang memiliki arti makan atau memperoleh. Dapat disimpulkan, Atman merupakan sumber kehidupan makhluk hidup. Agama Hindu mempercayai bahwa jiwa berasal dari Tuhan. Atman adalah jiwa dari makhluk. Brahman adalah jiwa alam semesta. Atman merupakan bagian dari Brahman. Atman itu maha ada, artinya di mana-mana ada. Atman atau jiwa berasal dari percikan-percikan dari Brahman yang berada di dalam setiap makhluk hidup. Atman menurut ajaran agama Hindu adalah Brahman atau Tuhan yang ada dalam diri manusia. Atman menjadi sumber kekuatan hidup manusia. Dengan ini dijelaskan bahwa Atman adalah hakikat manusia yang sebenarnya. Dalam agama Upanishad, Brahman dianggap sebagai yang menyebabkan segala gerakan dan perubahan Brahman menjadi semacam jiwa alam semesta. Dengan demikian, Atman tersebut sebenarnya Widi sendiri. Dalam kitab Bhagavad Gita 2.20 menjelaskan Na jayate mriyate wa kadacin nayam buta kawawite wan abuta ajo nitya sastawato yang purano na hayate hayamane sarire, yang artinya Atman itu tidak pernah terlahirkan atau tidak pernah mati. Ia setelah ada tak akan berhenti ada. Ia tidak dilahirkan, kekal sejak dahulu ada. Dia tidak mati pada saat badan jasmani mati. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lulila Kristiani, absen 22. Di sini saya akan membahas tentang tujuan mempelajari Atman dan sifat-sifat Atman. Tujuan agar mengetahui bahwa Atman yang ada dalam diri manusia merupakan bagian dari Tuhan. Di dalam ajaran agama Hindu mengenal yang namanya Brahman, Atman, Aikyam, yang dapat diartikan Brahman dan Atman itu tunggal atau sama. Jadi Brahman dan Atman memiliki sifat yang sama. Namun ketika Atman masuk ke dalam badan atau sarira, maka sifat Brahman dalam diri Atman akan menjauh. Dari pernyataan tersebut, tujuan dari mempelajari Atman tiada lain yaitu untuk mengetahui tentang sang diri, bahwa ada Tuhan dalam diri kita, sehingga kita bisa memperbaiki kualitas diri sehingga Atman yang ada dalam diri kita mampu kembali kepada Brahman atau biasa disebut dengan moksa. Selanjutnya, sifat-sifat Atman. Yang pertama, Acedya, artinya tidak terlukai senjata. Yang kedua, Adahya, artinya tidak terbakar oleh api. Akleda, artinya tidak terkeringkan oleh angin. Yang keempat, Acesya, artinya tidak terbasahkan oleh air. Nitya, artinya abadi. Sarwagata, artinya ada di mana-mana. Yang ketujuh, Sadhanu, artinya tidak berpindah-pindah. Acala, artinya tidak bergerak. Awyakta, artinya tidak dilahirkan. Yang ke-10, Acintya, artinya tidak terpikirkan. Yang ke-11, Awikara, artinya tidak berubah. Yang terakhir yaitu Sanatana, artinya selalu sama dan kekal. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Madi Datawan, nomor absen 25. Di sini saya akan membaca tentang sloka-sloka yang membahas tentang Atman. Menurut Veda, Bhagavad Gita titik 2, 23, 24, dan 25. Sifat-sifat Atman dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, Bhagavad Gita 2.23. Nainam Sindanti Sastrani, Nainam Dahati Pavaka, Na Chayam Am Klendayanti Apu, Na Salyanti Maruta. Yang artinya, senjata tidak dapat melukai dia, dan api tidak dapat membakarnya. Angin tidak dapat mengeringkan dia, dan air tidak bisa membasahinya. Yang kedua yaitu Bhagavad Gita 2.24. Acehe diyoyam adahyuyam aklidiyoyos ya evaca nitya sarvagata satanu acalyam sananta. Yang artinya, dia tidak dapat dilukai, dibakar, juga tidak dikeringkan dan dibasahi. Dia adalah abadi, tiada berubah, tidak bergerak, tetap selama-lamanya. Yang selanjutnya, Bhagavad Gita 2.25. Avyakto yam acityo yam avikaryo yam ucayati tasma eva viditvai nam na nusa sitom arhasi. Yang artinya, dia dikatakan tidak termanifestasikan, tidak dapat dipikirkan, tidak berubah-ubah.
dan mengetahui halnya demikian, engkau hendaknya jangan berduka. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kutub Meta Maharani dari absen 18. Di sini saya akan menceritakan kisah dua burung. Swami Vivekananda memberikan cerita ilustrasi dalam Mundaka Upanishad tentang dua ekor burung yang berada di satu pohon. Burung yang di atas tenang, agung, cantik, sempurna. Burung yang lebih rendah selalu meloncat dari ranting ke ranting. Pada saat makan buah manis, burung yang di bawah merasa suka. Pada saat makan buah pahit, dia merasa sengsara. Pada suatu hari, burung yang di bawah melihat burung yang di atas, dan dia ingin menjadi burung seperti yang di atas. Sambil makan, burung yang di bawah melompat sedikit demi sedikit ke atas, ingin menjadi seperti burung di atas. Berkali-kali hal tersebut diulanginya, sampai pada akhirnya dia mendekati burung agung yang berada di atas. Kecemerlangan bulunya membuat dia merasa terpesona. Akhirnya, dia menemukan bahwa dia adalah satu-satunya burung. Ibaratnya manusia seperti burung yang lebih rendah, tetapi jika ia tekun dalam upayanya untuk mencapai cita-cita tertinggi yang dapat ia bayangkan, ia juga akan menemukan bahwa ia adalah diri sepanjang waktu, sedangkan yang lain hanyalah mimpi. Memisahkan diri kita sepenuhnya dari materi dan meyakini atas realitasnya adalah jalan sejati. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nikomang Triatmini dari absen 29. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi Atman. Fungsi Atman yang pertama yaitu sebagai sumber hidup cita. Cita adalah alam pikiran, meliputi pikiran, perasaan, dan intuisi. Yang kedua, Atman bertanggung jawab atas baik buruk segala karma kita. Yang ketiga, Atman sebagai sumber kehidupan stula sarira, meliputi darah, daging, tulang, lendir, otot, sumsum, otak, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah Atman dalam agama Hindu dipandang sebagai kesadaran yang sejati, yang memberikan kekuatan hidup pada badan jasmani. Di dalam kitab Upanishad disebutkan bahwa pada hakikatnya Atman itu adalah Brahman. Hal ini dinyatakan dalam kalimat Brahma Atma Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman itu satu adanya. Brahman adalah asas alam semesta, sedangkan Atman adalah asas hidup manusia. Mengenai sifat-sifat Atman, setiap penganut agama Hindu itu tidak bersedih hati menjumpai kematian, karena yang mati hanyalah badan, sedangkan Atman tetap hidup. Karena Atman itu merupakan bagian dari Brahman atau yang widi, maka Atman pada hakikatnya memiliki sifat yang sama dengan sumbernya, yakni Brahman itu sendiri. Atman bersifat sempurna dan kekal abadi, tidak mengalami kelahiran dan kematian, bebas dari suka dan duka. Perpaduan Atman dengan badan jasmani menyebabkan makhluk itu hidup. Pertemuan Atman dengan badan jasmani menyebabkan dia terpengaruh oleh sifat-sifat maya yang menimbulkan avidya atau kegelapan. Jadi manusia lahir dalam keadaan avidya yang menyebabkan tidak sempurnaannya. Atman itu tetap sempurna, tetapi manusia itu sendiri tidaklah sempurna. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan.